Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Widya ya. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Masih semangat belajar hari ini? Semangat Ya, dong, kita Bu. harus selalu terus semangat belajar ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, selain harus semangat belajar, kita juga harus selalu menjaga kesehatan dan selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M. Apa aja yuk? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menjaga lingkungan sekitar rumah kalian agar tetap bersih dan juga kalian agar terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya dimohon untuk ketua kelas memimpin jalannya pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas. Berdoa dimulai, selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin untuk berdoa. Semoga hari ini kita dilancarkan dalam mempelajari pelajaran hari ini dan juga menambah wawasan kita, serta kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan kita. Oh ya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian di kelas hari ini. Apakah di kelas ini ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah jika masuk semuanya. 25 orang siswa ya? Enggih, Bu. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Ekosistem, Bu. Ya, benar sekali. Untuk hari ini kita akan belajar materi baru. Ada yang tahu kita akan membahas tentang materi apa? Lupa, Bu. Gak ada yang ingat ya? Jadi hari ini kita belajar mengenai keanekaragaman hayati. Materi yang akan dibahas pada materi pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, persebaran keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Selain itu, di pertemuan kali ini kalian juga akan melakukan observasi atau pengamatan tentang tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, serta upaya pelestariannya itu seperti apa. Begitu ya. Selanjutnya kalian juga akan mempresentasikan hasil observasi kalian. Kemudian kalian akan membuat laporan tentang observasi tersebut. Sudah paham semuanya? Ya Allah, paham, Bu. Alhamdulillah jika paham semuanya. Sebelum memasuki submateri pembelajaran kali ini, Ibu akan bertanya ke kalian semuanya. Apakah kalian pernah melihat atau memperhatikan gambar seperti ini? Jika iya, lantas kalian pernah berpikir nggak kenapa adanya perbedaan tersebut? Apa sih yang menyebabkan perbedaan itu terjadi? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Nah, dari pertanyaan Ibu tadi, perlu kalian ketahui pada gambar tersebut
Terjadinya perbedaan itu semuanya yaitu karena adanya hubungan dengan keanekaragaman hayati. Submateri yang pertama adalah pengertian keanekaragaman hayati. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Tidak tahu, Bu. Gak ada yang tahu ya? Jadi, dari segi bahasa, keanekaragaman hayati terdiri dari dua kata. Ingat ya, terdiri dari dua kata, yaitu keanekaragaman adalah beragam atau variasi, sedangkan hayati adalah berhubungan dengan hidup atau mengenai kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keragaman atau variasi yang ada pada makhluk hidup, atau bisa juga dikatakan bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan juga ekosistem pada suatu daerah tertentu. Suatu perbedaan tersebut ada bermacam-macam, yaitu ada yang perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifatnya. Contohnya seperti gambar yang tadi Ibu kasih lihat ya. Ada keberagaman buah mangga, ada keberagaman bunga, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita akan memasuki submateri yang kedua, yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sendiri terbagi menjadi 3, yaitu tingkat yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ada yang tahu nggak itu semuanya? Lupa, Bu. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Adalah keanekaragaman hayati yang dipengaruhi oleh variasi gen yang menyusun makhluk hidup. Sedangkan gen sendiri merupakan faktor pengendali sifat atau ciri suatu organisme dan akan diturunkan dari induk ke anakannya. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada suatu sifat atau bahkan secara keseluruhannya. Contohnya itu seperti gambar di samping ini. Nah, di sini terdapat ada ayam kate dan ayam kampung. Keduanya sama-sama ayam kan? Nah, tetapi gen pengkode yang diturunkan dari induk ke anaknya itu berbeda, sehingga membuat variasi dan ciri tersendiri antara kedua ayam tersebut. Yang kedua, pada bunga mawar merah dan bunga mawar putih itu merupakan sama-sama bunga mawar ya. Nah, tetapi gen pengendali warnanya yang berasal dari induk ke anakannya itu berbeda, sehingga warnanya juga berbeda. Yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis. Adalah keanekaragaman hayati yang berbeda pada kelompok berbagai spesies atau jenis makhluk hidup. Keanekaragaman ini dipengaruhi oleh perbedaan habitat tumbuhnya yang memberikan ciri tersendiri. Keanekaragaman jenis ini dapat terjadi pada organisme dalam genus atau famili, biasanya disebut dengan keluarga, yang sama pada suatu tempat. Contohnya pada gambar berikut ini.
Nah, di situ ada jahe dan kunyit. Keduanya termasuk keanekaragaman hayati jenis dalam satu famili, yaitu Zingiberaceae. Ada juga pohon kelapa, lontar, dan pinang. Keduanya termasuk keanekaragaman hayati jenis dalam satu famili, yaitu Araceae. Yang ketiga ada kucing, harimau, dan cheetah. Ketiganya termasuk keanekaragaman hayati jenis dalam satu famili, yaitu Felidae. Yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman suatu ekosistem yang memiliki ciri tersendiri dan berbeda satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman ini terdapat perbedaan yang didukung oleh faktor abiotik dan biotik atau populasi organisme, baik flora dan fauna yang menempatinya. Contohnya adalah ada ekosistem padang rumput, ada gurun pasir, dan ekosistem laut. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu persebaran keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama flora dan fauna Indonesia bagian barat, yang kedua flora dan fauna Indonesia bagian tengah, yang ketiga adalah flora dan fauna Indonesia bagian timur. Nah, pada gambar ini ada yang tahu apa itu garis Wallace dan garis Weber? Nah, garis Wallace adalah garis yang memisahkan antara flora atau fauna Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan antara flora atau fauna Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Yang pertama kita akan membahas tentang flora dulu ya. Flora di Indonesia bagian barat, di wilayah ini banyak terdapat hutan hujan tropis. Jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat dicirikan dengan pohon berbatang tinggi, berdaun kecil, dan rindang. Contohnya apa? Contohnya yaitu karet, meranti, mahagoni atau mahoni, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat juga tumbuhan merambat dan epifit seperti pakis dan anggrek. Contohnya pada gambar di bawah ini, di samping ini ya. Yang kedua yaitu flora dan fauna bagian tengah. Pada flora ini merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Jenis flora yang sangat menonjol adalah hutan musim atau hutan jati dengan ciri sebagai berikut. 1. Pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. 2. Pada musim kemarau daunnya gugur. 3. Pada musim penghujan mulai bertunas. Contohnya lebih lengkapnya pada gambar di samping ini. Yang ketiga adalah flora Indonesia bagian timur. Pada wilayah Indonesia ini banyak terdapat sabana dengan ciri padang rumput, terdapat semak belukar, dan pohon-pohon rendah. Jenis flora yang tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur sama dengan flora di benua Australia. Karena sebelum zaman glasial, Indonesia Timur satu daratan dengan Australia. Jenis flora yang khas Indonesia Timur antara lain yaitu pohon rasamala dan eukaliptus. Selanjutnya yaitu fauna. Fauna Indonesia terbagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama tipe asiatis atau asiatik. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia. Yang kedua yaitu tipe australis atau australik. Fauna bagian timur yang memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia. Yang ketiga yaitu tipe endemis. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun fauna australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya. Di Indonesia
Untuk yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat. Ciri fauna di kawasan Indonesia ini yaitu mamalia berukuran besar, terus banyak jenis primata, kemudian berbagai jenis burung yang warna bulu kurang menarik dan tidak beragam. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu gajah Sumatera, banteng, orangutan yang dari Sumatera, dan lain sebagainya. Berikut contoh lengkapnya. Yang kedua yaitu fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Pada daerah peralihan atau transisi Oriental Australis dari Sulawesi sampai Nusa Tenggara terdapat hewan-hewan dengan ciri khas yang tersendiri. Terdapat pula berbagai reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu komodo, babi rusa, anoa, dan burung maleo, dan seterusnya. Lebih lengkapnya contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu fauna Indonesia bagian timur. Ciri fauna di kawasan Indonesia bagian timur yaitu mamalia berukuran lebih kecil, memiliki mamalia berkantong, warna bulu burung lebih menarik dan beragam. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu walibi kecil, kanguru pohon, burung cendrawasih, dan lain-lain sebagainya. Berikut contoh lengkapnya. Baik, karena materi sudah selesai dijelaskan oleh Ibu, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ke kalian semuanya. Karena di kelas ini ada 25 orang siswa, jadi Ibu akan membaginya menjadi 5 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Untuk pembagiannya sesuai dengan nomor urut absen ya. Jadi kelompok 1 itu dimulai dari nomor urut 1 sampai 5. Kelompok 2 dimulai dari nomor urut absen 6 sampai 10 dan seterusnya. Jadi, kalian akan melakukan sebuah observasi atau pengamatan mengenai keanekaragaman hayati baik tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Sebelum itu, Ibu akan membagikan LKPD dulu ya. Nah, di LKPD ini sudah dijelaskan apa saja yang akan kalian lakukan. Ibu akan jelaskan sedikit untuk memberikan pencerahan kepada kalian. Untuk yang pertama, pengamatan keanekaragaman tingkat hayati tingkat gen, yaitu kalian mengamati tentang ukuran daun, batang, warna bunga dari jenis tanaman yang antar kelompok sama yang telah disediakan oleh Ibu di depan kelas. Untuk pengamatan keanekaragaman hayati tingkat jenis, kalian akan melakukan pengamatan beberapa gambar hewan dan tumbuhan yang terdapat di LKPD yang sudah Ibu berikan. Seperti kalian menyebutkan ciri-ciri apa aja yang ada di dalam gambar hewan dan tumbuhan tersebut. Boleh mencari di internet. Untuk yang ketiga yaitu pengamatan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kalian akan mengamati gambar ekosistem yang ada di LKPD tersebut. Boleh mencari di internet untuk menambah wawasan atau informasi. Ibu kasih waktu kalian selama 6 menit. Jadi kalian bisa dibagi tugasnya per anggota kelompok agar cepat selesai. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, nantinya kalian akan presentasi yang dimana diwakilkan oleh satu anggota kelompok saja. Oke, silahkan dimulai. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan materi pada pertemuan kali ini. Selain itu, kita juga sudah melakukan pengamatan dan presentasi. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kali ini, yaitu
Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman atau keberagaman variasi yang ada pada makhluk hidup. Tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Persebaran keanekaragaman flora dan fauna Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Garis yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dan tengah adalah garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur adalah garis Weber. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian post test tentang materi barusan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi keanekaragaman hayati hari ini. Soalnya hanya 5 kok. Gampang. Kerjakan dengan baik dan benar. Jangan terburu-buru agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke? Silahkan dikerjakan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang keanekaragaman hayati. Diharapkan kalian semua dapat memahami dan menjaga keanekaragaman hayati baik di lingkungan sekolah, rumah, dan lainnya. Jangan sampai kalian merusak keanekaragaman hayati karena dapat menimbulkan atau mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19. Ibu cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.